Deklarasi Partai Perubahan. Deklarasi Partai Perubahan. Kami rakyat Indonesia. Kami rakyat Indonesia. Yang menginginkan perubahan lebih baik. Yang menginginkan perubahan lebih baik. Dengan ini menyatakan. Berdirinya Partai Perubahan. Berdirinya Partai Perubahan. Kami tentu harus pada satu titik capaian dalam sebuah gerakan partai, yaitu deklarasi. Karena ini adalah harapan, permintaan yang diinginkan oleh daerah-daerah, dan tentu perlu bahasanya ban serep lah ya. Oke teman-teman, jumpa lagi di channel Bantuki Kreatif. Seperti biasa, untuk hari ini saya ingin memutarkan sebuah video, dan video ini benar-benar sangat menarik dan sangat seru sekali. Dan isi videonya ini tentang deklarasi Partai Perubahan, dan di dalam isi video ini Bang Opung Parbilak membahas. Pembahasannya ini yang sangat seru sekali. Mari kita lihat dan kita tonton supaya teman-teman tidak penasaran. Oke, videonya saya siapin dulu. Oke, videonya udah siap, dan untuk menyikapi isi videonya, teman-teman pakailah akal yang sehat dan ambil positifnya. Dan bagi teman-teman yang tidak suka, boleh dilewatin. Dan untuk teman-teman, apabila ada pendapat dan saran, silahkan komen di kolom komentar. Oke teman-teman, mari kita lihat dan kita tonton videonya. Kemarin tanggal 10 November, di saat bangsa kita sedang hikmat-hikmatnya memperingati Hari Pahlawan, di saat itulah Partai Perubahan Indonesia mendeklarasikan Anies Baswedan menjadi presiden. Periode 2029-2034. Cepat kali. Coba bayangkan kalian dulu, coba partai besar saja seperti Partai PDIP, Golkar, Nasdem, Demokrat, dan lain sebagainya belum kepikiran. Siapa yang mau dicalonkan belum kepikiran. Mereka masih sedang mempersiapkan pekerjaan yang sudah dipertarungkan mereka waktu pemilu kemarin dan juga pilpres kemarin. Nah kalian nampak kali gak punya kerja. Pengangguran. Aduh. Coba dulu ku bilang dulu sama kalian, jujur aja lah ku bilang sama kalian ya. Kalau kalian membuat sebuah partai, tolong yang kalian deklarasikan visi dan misinya. Jangan langsung lari-lari ke presiden. Nanti itu urusan belakangan itu. Sedangkan Gerindra waktu pertama kali pertama kali launching, itu belum ada isu Bapak Prabowo akan jadi presiden, belum. Nasdem begitu juga ketika berubah dari ormas menjadi partai politik, ya. Dari kemarin sampai sekarang tidak ada tuh Bapak Surya Paloh masuk bursa ke dalam pemilihan calon presiden. Santai aja bro, santai. Apa sih ambisi yang kalian kejar? Tapi ini berita benar ini ya. Ku bilang sama kalian ya, yang jadi pertanyaannya ya, kenapa ketika mereka sedang mendeklarasikan Anies Baswedan menjadi presiden 2029-2034 ya, ketika deklarasi Anies Baswedan sendiri pun tidak datang. Mananya partai kalian itu? Yang kalian deklarasikan nggak datang. Aduh. Tapi itulah dia ya. Tahu nggak kalian? Ini ku sampaikan dulu sama kalian dulu. Ini berita akurat. Jadi ternyata kawan-kawan, Partai Perubahan Indonesia itu bukan partainya Anies Baswedan. Kok Opung tahu? Makanya baca berita. Jadi Partai Perubahan Indonesia yang mendirikan adalah relawan Anies Baswedan yang dinakodai oleh yang bernama Robin Nur Hadi. Ya, jadi kawan ini ya
ternyata dulu ya waktu Anies Baswedan ya menjadi masuk ke dalam bursa Pilpres, kawan ini menjadi ketua tim pemenangan yang ada di luar negeri. Ya, setelah itu ketika Anies Baswedan menjadi gubernur, kawan ini termasuk salah satu ya ditunjuk sebagai ketua MUI Jakarta ya. Jadi bisa dikatakan ya, ini semua itu ya, Partai Perubahan Indonesia ini bukan inisiasinya Anies Baswedan, tapi inisiasi daripada relawan yang dinakodai oleh Robi Nur Hadi. Sekarang, tahu enggak kalian, ada pertanyaan dari juru bicara Anies Baswedan sendiri, yaitu si Ren Hamid. Apa dikatakannya? Ya, bahwasanya Anies Baswedan bukan bagian dari Partai Perubahan Indonesia. Aduh, padahal kalian tahu kan dari dulu kan, bahwasanya memang Anies Baswedan itu sudah mulai merumuskan membuat partai baru kan begitu. Tapi kok sekarang ini kok agak lain ya? Setelah partai terbentuk, dan tahu enggak kalian, mereka ternyata deklarasi serentak di seluruh Indonesia ya. Tapi di seluruh Indonesia dimanapun tempat, tidak ada ikut Anies Baswedan di dalamnya deklarasi. Gitu loh ya. Makanya dikatakan ya oleh juru bicaranya Anies Baswedan ya, apa dikatakannya ya, kami harapkan Robi Nur Hadi jangan deklarasikan Amin Rais. Salah ngomong. Jangan deklarasikan Partai Perubahan Indonesia mengusung Anies Baswedan tanggal 10 November nanti. Jadi gini ku bilang, jadi ada dua kemungkinan nih, ada dua kemungkinan. Yang kemungkinan pertama, mungkin saja di antara mereka sudah terpecah belah, udah nggak kompak, gitu dia, ya bisa saja. Karena apa? Tadinya ya diharapkan jadi pimpinan itu adalah Anies Baswedan, ternyata di tengah jalan Robi Nur Hadi. Kenapa seperti itu? Aku pun tak tahu. Ya. Atau apakah mungkin Robi Nur Hadi uangnya lebih banyak daripada Anies Baswedan? Mungkin. Tapi sayang sekali Robi Nur Hadi bukan sosok yang terkenal. Jadi bisa dikatakan ya mungkin ada keretakan di antara mereka ini, antara relawannya Anies dengan Anies sendiri ya. Jadi bisa dikatakan tidak sejalan lagi. Itu kemungkinan pertama. Baru kemungkinan kedua ya, Robi Nur Hadi yang menjadi ketua daripada partai ini ya, hanya memanfaatkan pamornya Anies Baswedan untuk meraup dukungan. Sama aja ya, Abah sama pendukungnya. Itu dia ya. Karena orang taunya di seluruh Indonesia ini yang namanya Partai Perubahan Indonesia itu identik dengan Anies Baswedan. Rupanya tidak. Ini kemungkinan ya. Ini kan kemungkinan. Kita bisa saja berpendapat ya. Jadi Robi Nur Hadi ini sedang memanfaatkan momen ya. Momen di mana Anies Baswedan itu sedang digilai masyarakat. Padahal kalau dia sadar itu dulu. Sekarang enggak. Kemarin-kemarinnya itu dia digilai masyarakat, sekarang enggak lagi. Gitu loh ya. Jadi bisa dikatakan ya, ternyata tidak ada sinkronisasi antara Partai Perubahan Indonesia dan juga Anies Baswedan. Dan Anies Baswedan pun juga melalui juru bicaranya mengatakan, sampai saat ini Anies Baswedan tidak tergabung dalam partai apapun. Nah loh, jadi apa maksud kalian mendirikan partai itu? Saya kirain ya, padahal Partai Perubahan Indonesia itu bisa dikatakan menjadi salah satu partai pendukung Anies Baswedan nantinya di 2029-2034. Nah, kalau misalnya nanti Anies Baswedan tidak mau didukung, ya nggak apa-apa, nggak masalah. Toh partai sudah terbentuk. Tinggal mencari figur yang baru. Yang penting Robi Nur Hadi udah jadi ketua umum.
Biar tahu kalian, jujur aja, di antara orang ini dua sekarang lagi panas. Robi Nur Hadi selalu mengatakan kepada media bahwasanya Anies Rashid Baswedan sebentar lagi pulang. Ini rumahnya. Padahal Anies Baswedan melalui juru bicaranya mengatakan bahwasanya kami tidak bagian dari kalian. Iya, ngeri kali ya. Dan tahu enggak kalian, ada beberapa media mengatakan ya, bahwasanya yang namanya Robi Nur Hadi itu ya, dia sudah membajak ya, membajak kata-kata perubahan dari Anies Baswedan. Jadi dia bacalah semangat perubahan itu dari Anies Baswedan. Sementara Anies Baswedan memiliki semangat perubahan itu dari kemarin waktu dia mengajar sebagai rektor di Paramadina, Universitas Paramadina. Kan begitu ya. Jadi seolah-olah ini dibajak gitu, dirampok ini ya. Apa namanya, ikon perubahan ini dirampok oleh Robi Nur Hadi. Jadi bisa dikatakan ya, jujur aja ku bilang, udah nggak ada lagi, udah terpecah belah. Udah terpecah belah, gitu dia ya. Jadi sebanyak apapun kalian bikin partai ya, coba pastikan dulu ya, apakah partai kalian itu memang betul-betul mencerminkan ya, mencerminkan apa namanya, keinginan hati masyarakat atau bukan. Kalau kayak gini kan cerminan hati siapa? Orang pun mikirnya jadi ya, Anies Baswedan ini ternyata dia ini ambisius sekali sampai bikin partai perubahan untuk mendongkrak namanya dia nanti di 2029. Padahal dia sendiri pun bukan bagian dari partai itu. Jadi tahu enggak kalian, di antara mereka sekarang ini ya, kalau kalian perhatikan ya, di antara mereka sekarang ini sudah amburadul. Kenapa bilang? Rocky Gerung gabung dia dengan Faisal Assegaf, gabung lagi dengan Din Samsudin, gabung dengan lagi Sunarko, gabung lagi dengan yang namanya Said Didu ya. Coba ketika mereka mengadakan sebuah gerakan ya, atau mereka mengadakan sebuah forum contohnya, pernah nggak ada Rocky Gerung di dalamnya? Belakangan ini ya, nggak pernah. Karena apa? Aku pun juga mikir juga, curiga juga, apakah Rocky Gerung berpikir apakah dia sudah sadar bahwasanya orang sekelilingnya itu orang goblok semua? Ya kenapa aku bilang orang goblok ya? Karena memang mereka itu ya tidak pernah memberitakan atau tidak pernah menularkan semangat-semangat yang positif kepada bangsa ini, tidak ya. Tapi hal-hal negatif, semangat pesimistik ya, fitnahan, cacian, makian, itu yang mereka lemparkan kepada apa namanya, kepada pemimpin di negara ini gitu loh. Jadi mau kita bilang nggak goblok itu. Itu dia. Dan juga ya, ketika Refli Harun dan juga kawan-kawannya membuat sebuah acara yang mereka katakan besar-besaran itu, aku nggak ngelihat juga Anies Baswedan ada di dalamnya. Aduh. Makanya ku bilang dari kemarin sama kalian ya, tolong kalian cross check dulu siapa yang lebih cocok jadi pemimpin bangsa ini. Kan begitu, ternyata kan kelihatan kan sekarang kan, untung saja Bapak Presiden Prabowo yang menjadi presiden kita sekarang ini. Karena apa? Lebih menjamin. Itu dia ya. Awak kiralah selama ini Partai Perubahan itu adalah miliknya si Anies Baswedan. Rupanya bukan. Ala kecolongan awak bah. Ya, jadi kalau bisa ku katakan ya, Anies Baswedan saat ini belum mau bergabung ke partai apapun karena dia sedang konsentrasi. Konsentrasi apa itu? Dia konsentrasi berharap mana tahu 3 bulan ke depan dari beberapa menteri para Pak Prabowo itu di reshuffle. Masuklah namanya satu. Aduh, nggak ngerti aku lah kalau kayak gini. Tapi ngomong-ngomong partai yang sejenis, Partai Negoro, gimana kira-kira kabarnya? Amannya itu? Jangan-jangan nanti kalian berdua malah apa namanya, yang diharapkan, digambarkan kalian itu bisa bergandengan bersama, justru entah kaliannya saling merusakkan, nggak tahu juga. Ya kan, Partai Negoro, negara gotong royong.
Aduh, enak ya ternyata kalau sakit hati kita sama presiden kita tinggal bikin partai aja. Itu dia, ya. Jadi bisa dikatakan ya Partai Perubahan ini bukan lahir murni lagi sekarang dari semangat untuk mengusung Anies Baswedan menjadi presiden ke depannya. Ingat ini mana tahu kata-kata ini ya kata-kata yang menyatakan bahwasanya mereka akan mengusung Anies, itu hanya mengambil momen saja ya. Jadi kalau bisa dikatakan ya Robby Nur Hadi itu punya agenda tersendiri di dalam mendirikan Partai Perubahan Indonesia. Iya, tapi nggak apa-apa lah ya, itu adalah hak dari semua masyarakat ya. Kalau misalnya ada partai yang baru lagi, yang lainnya kan gampang tinggal verifikasi. Kalau nggak lolos sudah nggak bisa ikut seleksi, nggak bisa juga ikut berkompetisi. Ya kan? Nah, itulah dia. Jadi itu dulu dari Opung Parbelak ya. Jadi kita harapkan semuanya kita itu bisa fokus kepada pembangunan yang sedang dijalankan Bapak Prabowo Gibran. Ya, kita lihat juga bahwa kemarin tanggal 10 Oktober beliau itu memimpin memimpin acara peringatan Sumpah Pemuda. Peringatan Hari Pahlawan ya. Kita bisa lihat bagaimana dia dengan wibawanya, bagaimana dia dengan sikapnya, dan bagaimana dia dengan tampilannya. Kan begitu performance-nya ya. Bisa dikatakan itu luar biasa. Ya. Ini membuktikan bahwasanya ini kedua kali dia membuktikan kepada Rocky Gerung bahwasanya ini orang tetap bisa bekerja. Kemarin kan Rocky Gerung kan begitu bilangnya bahwasanya ini orang nggak bisa kerja. Prabowo tidak mempercayakan apapun juga kepada Bapak Gibran ya. Prabowo tidak akan pernah mempercayakan kabinetnya kepada Bapak Gibran. Rupanya ya, coba bayangkan kau. Kenapa kau pengen kau jadi komandan upacara? Makanya kau jadi wakil presiden. Baik hadirin, kita mendengarkan pembacaan naskah Deklarasi Partai Perubahan. Nih, deklarasi Perubahan. Partai Perubahan. Kami rakyat Indonesia yang menginginkan perubahan lebih baik. Dengan ini menyatakan berdirinya Partai Perubahan sebagai wadah perjuangan menuju Indonesia adil dan makmur untuk semua. Hal-hal yang berkaitan dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Partai Perubahan serta pondasi dari garis-garis besar haluan perubahan atau GBHP telah ditetapkan secara bersama-sama oleh rakyat Indonesia untuk pertama kalinya yang difasilitasi oleh Panitia Nasional Persiapan Pendirian Partai Perubahan. Semoga Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang Maha Kuasa meridhoi tercapainya tujuan rakyat Indonesia melalui Partai Perubahan ini. Jakarta, 10 November 2024.
para pendiri Dr. Robi Nurhadi MSI dan 1.300-an warga negara Indonesia lainnya di dalam dan luar negeri. Terima kasih. Amin. Nah, sekarang sepertinya Anda sudah mulai nih menjadi sebuah menjadi pemimpin gerakan perubahan dengan menjadi presiden dari Partai Perubahan yang dideklarasikan hari ini. Sebenarnya yang tetap jadi pemimpin adalah Bapak Anies Rashid Baswedan dan para pemimpin perubahan yang telah memimpin organisasi relawan ataupun perjuangan pergerakan perubahan. Dan tentu kepada mereka kami memberi rasa hormat. Yang ada adalah kami ingin sama-sama berkontribusi memastikan bahwa keinginan rakyat untuk merubah Indonesia yang lebih baik itu menjadi agenda penting yang bisa kita wujudkan. Jadi tentu kami hanya sebagian dari rekan-rekan yang memilih jalan untuk membangun gerakan perubahan 5 pilar, di mana salah satunya adalah partai politik. Kami tentu memilih pilihan ini, istihad politik ini, karena beberapa peristiwa pernah terjadi. Salah satu yang terpenting adalah Pak Anies yang begitu baik diinginkan oleh warga Jakarta, tetapi tidak bisa dicalonkan sebagai calon gubernur karena memang tidak ada partai yang mau mencalonkan. Bagi kami ini sebuah pelajaran besar bahwa memang orang-orang baik memerlukan kendaraan, yaitu partai politik, untuk memastikan mereka bisa diusung dengan sesuai dengan konstitusi. Tentu juga teman-teman pejuang perubahan juga adalah orang-orang yang hebat, orang yang baik, yang kami tentu berharap bahwa rekan-rekan semua harus menjadi pemimpin, dan kami memfasilitasi melalui partai politik sebagaimana organisasi yang memang diperlukan untuk mengusung calon-calon kepala daerah dan bahkan calon presiden ke depan. Jadi ini soal kebutuhan yang kami coba fasilitasi. Jadi tentu saja yang menjadi pemimpin dan kami terus hormat dan kami terus ikuti adalah Pak Anies Rashid Baswedan. Ya, jadi tetap harapannya masih agar suatu saat mungkin Pak Anies Baswedan bergabung dalam gerakan yang hari ini kita deklarasikan, Pak ya. Itu dari awal dan akhirnya kami terus akan demikian. Oke. Kami tentu harus pada satu titik capaian dalam sebuah gerakan partai, yaitu deklarasi. Karena ini adalah harapan, permintaan yang diinginkan oleh daerah-daerah, dan tentu perlu bahasanya ban serep lah ya, atau semacam pihak yang secara sementara meneruskan proses ini. Yang kami berharap Pak Anies menerima ini satu hari. Kami punya keyakinan beliau adalah pemimpin kami yang tentu terhubung hatinya dengan teman-teman gerakan perubahan di sini, dan kami yakin ini adalah rumah beliau. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah menonton videonya. Gimana dengan isi videonya tadi? Sangat menarik dan sangat seru kan? Nah, itulah pembahasan Bang Opung Partila tentang isi video, yaitu deklarasi Partai Perubahan. Dan apabila teman-teman ada pendapat atau saran, boleh komen-komen di kolom komentar. Oke teman-teman, sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa.